Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar dari sebuah riset atau penelitian. Pertama, Ibu akan mulai dulu dengan sebuah pertanyaan, mengapa riset atau penelitian itu diperlukan? Jadi, penelitian itu diperlukan adalah untuk menemukan fakta, data, informasi, kemudian akhirnya bisa menghasilkan sebuah teori atau nanti untuk menjawab teori. Kemudian fungsi penelitian itu untuk menemukan kejelasan hubungan antara fakta, data, informasi, serta memecahkan masalah-masalah penelitian yang diangkat. Kemudian yang kedua, fungsi penelitian itu adalah untuk menemukan keteraturan berupa prinsip, dalil, atau teori, sekaligus nanti tujuannya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi penelitian itu merupakan sebuah kajian ya dengan menggunakan metode ilmiah. Seperti apa metode ilmiah itu? Metode ilmiah itu ialah dilakukan secara sistematis, terencana, teliti, dan kritis untuk mengumpulkan data dan menganalisis data serta akhirnya dapat menemukan kejelasan atau keteraturan tentang suatu keadaan yang sebelumnya masih bersifat tanda tanya ya, dan akhirnya bisa diambil sebuah kesimpulan dari hasil riset tersebut. Kemudian bagaimana langkah-langkah penelitian itu? Langkah-langkah awal sebuah penelitian itu adalah yang pertama itu memilih satu topik penelitian. Nah, bagaimana Anda memilih topik penelitian itu? Yaitu adalah dengan melakukan kajian-kajian yang berhubungan dengan bidang keilmuan Anda. Nah, sekarang Anda itu bidang keilmuannya jelas itu adalah pendidikan Islam. Maka topik penelitian Anda jelas nanti harus berhubungan dengan kajian-kajian pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah mengkaji literatur atau referensi-referensi yang relevan dengan persoalan atau masalah yang diangkatkan menjadi kajian riset Anda. Ya, kemudian dari situ baru nanti Anda bisa melakukan identifikasi masalah. Nah, dari identifikasi masalah itu akhirnya Anda bisa membuat sebuah pertanyaan penelitian. Kemudian menetapkan desain penelitiannya, kemudian baru bisa menetapkan metode penelitian yang Anda pilih. Kemudian di samping itu juga nanti Anda bisa merumuskan hipotesis. Ya. Nah, ini langkah-langkah penelitian secara umum saja dulu ya. Kita belum mengucut kepada penelitian kualitatif. Jadi secara umum dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Ya, kemudian mengolah dan menganalisis data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian yang kita lakukan di lapangan. Kemudian menginterpretasi temuan-temuan sesuai dengan hasil analisis. Kemudian baru menyusun kesimpulan atau generalisasi, kemudian nanti baru kita membuat laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian itulah kalau Anda sebut, kalau untuk mahasiswa S1 itu namanya skripsi, ya. Jadi sekarang kita masuk lagi kepada penelitian kualitatif. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian kualitatif itu?
penelitian kualitatif. Ya, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Ya. Nah, jadi bagaimana kita harus memulai sebuah penelitian itu? Nah, sekarang kajiannya lagi bagaimana Anda harus memulai penelitian itu. Ya. Nah, memulai penelitian itu mempunyai kata kunci ya. Jadi kata kunci memulai penelitian itu adalah apa masalah penelitian dan mengapa itu penting. Nah, jadi yang pertama itu memang harus mencari masalah yang kita angkatkan menjadi kajian riset penelitian. Ya, jadi pertanyaannya apa masalah penelitian dan mengapa itu penting untuk diangkatkan menjadi kajian penelitian Anda. Kemudian di mana masalah tersebut ditemukan. Nah, ini tentu sesuai dengan objek di mana kita mau melakukan riset. Ya, contohnya di sekolah, di madrasah gitu ya, di masjid, atau di mana Anda nanti mau melakukan penelitian. Kemudian bagaimana Anda bisa membedakannya dari bagian yang telah diriset orang lain. Nah, ini yang kali sering kita sebut itu adalah penelitian relevan. Ya. Nah, penelitian relevan itu bertujuan untuk menjadi pembanding atau pembeda dari bagian mana penelitian kita itu berbeda dengan riset yang sudah dilakukan oleh orang lain gitu. Kemudian bisakah atau haruskah masalah itu menjadi penelitian? Nah, ini juga penting karena tidak semua masalah itu bisa diangkatkan menjadi masalah riset atau masalah penelitian. Kemudian bagaimana masalah berbeda untuk penelitian? Kuantitatifkah atau kualitatifkah? Jadi nanti dari masalah itu baru Anda bisa memilih apakah metode yang Anda gunakan itu nanti metode kuantitatif atau metode kualitatif, atau apakah masalah yang Anda temukan itu cocoknya untuk metode kualitatifkah atau untuk metode kuantitatif. Ya. Jadi dari situlah Anda mulai menulis gitu ya. Menulis semua ke dalam riset Anda. Dari langkah-langkah tersebut baru Anda bisa melakukan kajian penelitian. Jadi itu langkah awal memulai sebuah riset atau memulai sebuah penelitian. Nah, kemudian apa persoalan yang sering terjadi pada awal riset atau pada riset-riset yang telah dilakukan itu? Yang pertama, tidak dapat memetakan permasalahan dengan baik ya. Terkadang mahasiswa itu tidak mampu melakukan identifikasi dari fenomena-fenomena yang sudah mereka lihat ya di lapangan. Padahal sebetulnya banyak sekali persoalan-persoalan atau fenomena-fenomena yang bisa Anda temukan di lapangan. Tetapi kelemahannya mahasiswa tidak mampu memetakan permasalahan tersebut dengan baik. Makanya penelitian itu tidak bisa dimulai dengan judul penelitian. Kalau ditanya, Bu, minta judul Bu, satu Bu, ya mohon maaf, Ibu ya nggak bisa ngasih judul. Tetapi Anda harus mulai sebuah penelitian Anda itu dengan memetakan permasalahan penelitian itu dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan penelitian pendahuluan misalnya. Atau Anda lihat di sekitar Anda fenomena-fenomena apa yang
yang tengah terjadi, yang sedang update hari ini, atau bisa Anda lihat karena bidang kajian kita itu adalah pendidikan Islam, apa isu-isu yang terupdate hari ini. Misalnya yang terupdate hari ini adalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, apa fenomena yang bisa Anda lihat dari itu gitu ya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi juga dalam sebuah riset yang dilakukan oleh mahasiswa adalah data yang dipaparkan itu kurang berkualitas atau tidak memiliki dasar teori atau hasil riset yang clear dalam memetakan permasalahan penelitian. Ya, data yang dipaparkan itu kurang berkualitas. Jadi kita memang data yang kita ambil itu sesuai dengan sistematika sebuah karya tulis ilmiah gitu. Jadi memang data itu harus diharapkan berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah lemah dalam pemilihan dan penggunaan metodologi. Pengambilan teknik sampel misalnya, kemudian pemilihan subjek, penetapan instrumen, dan analisis data. Ini yang sering terjadi, Ibu lihat dari apa yang dilakukan selama ini proses bimbingan, kemudian juga pada saat pengujian skripsi Anda, sidang munakasah, ini yang sering terlihat. Kadang instrumen atau teknik pengumpulan data Anda tidak kurang valid gitu, tidak mampu mengukur aspek apa yang diukur. Kemudian teknik analisis datanya saat deskripsi data segala macam itu masih sangat lemah gitu ya. Jadi Bu harapkan Anda betul-betul nanti dalam melakukan sebuah kajian riset itu memperhatikan langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam sebuah kajian riset atau penelitian ilmiah. Oke, itu saja baru bisa Bu jelaskan untuk pertemuan perdana ini masalah penelitian ya, masalah untuk trik dalam memulai sebuah penelitian. Nah, kemudian minggu depan agaknya bisa Ibu jelaskan bagaimana konsep dasar, kemudian bagaimana memetakan sebuah masalah dalam penelitian kualitatif. Oke, agaknya itu, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.